ilmu semata-mata dari Tuhan yang Maha Esa, dari Allah ya. Kita hanya penuntut ilmu, pemahaman itu juga dari Allah. Seberapa besar pun kita belajar itu tanpa diberikan pemahaman, tidak akan bisa kita mengerti pelajaran tersebut. Oke, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Saya dijadikan co-host, Atian. Sudah? Oke, thank you. Hari ini, sesuai dengan RPS yang saya bagikan ke teman-teman, kita akan belajar mengenai ini pengantar aja, analisis keuangan dan pembiayaan. Sebagai seorang pengusaha gitu kan, yang berjiwa kewirausahaan, tentu kita membutuhkan yang namanya modal dalam membangun bisnis. Tidak satu pun bisnis yang dibangun tanpa modal. Modal itu bisa modal sendiri, bisa modal yang kita dapat dari pihak lain, ya, melalui penjualan saham misalnya itu disebut dengan ekuitas, melalui kredit di bank, ya, itu namanya modal. Nggak mungkin satu usaha tanpa modal. Tidak ada satupun usaha tanpa modal. Oh ya, saya mau bertanya ke teman-teman, apakah teman-teman sudah mengikuti mata kuliah matematika ekonomi dan bisnis? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah. Nah, ya, Semester 1. Master 1. Teman-teman sudah belajar mengenai time value of money, financial matematik. Sudah ya? Bagaimana menghitung present value, ya, menghitung future value. Sudah, Ferdiawan? Sudah kan? Biasanya di bab-bab di minggu-minggu ke-9 biasanya diterangkan oleh dosen kalian itu tentang financial matematik. Nah, di sini sebentar. Hmm. Jadi teman-teman di sini belajar kewirausahaan. Sorry, sebentar. Kewirausahaan digital. Tentu akan membuat suatu yang namanya usaha atau bisnis, ya, membuat unit bisnis misalnya, unit bisnis. Nah, unit bisnis ini selain apa namanya terwujud dari em, bentar, dari modal inovatif dari seorang wirausahawan, juga dibutuhkan yang namanya modal atau uang, ya, atau uang. Memang benar ketika teman-teman saya katakan untuk membangun sebuah usaha itu tidak hanya membutuhkan modal, tapi kreativitas, inovatif, jiwa yang inovatif gitu kan, inovasi. Nah, tapi sangat penting sekali, hal yang sangat penting sekali adalah modal ini. Nah, mungkin teman-teman nggak butuh modal, nggak apa-apa, modalnya dari nol misalnya kan, modalnya dari nol bisa. Tapi untuk membangunnya misalnya kalian butuh 100 miliar misalnya. Dari kalian nol, ya, dari kalian nol. Nah, terus 100 miliarnya itu dari mana? Dari mana? Bisa Investor dari investor, minjem ke bank. pinjam ke bank, ya. Ini bentuknya ekuitas, dari equity ya. Ini hutang ya.
Iya. Iya, dari hutang. Nah, tentu teman-teman itu kemarin apa namanya harus bisa meyakinkan investor dengan jiwa inovatif kalian menciptakan sesuatu yang namanya yang baru yang berbeda dari perusahaan yang sudah ada gitu kan, baru bisa mendapatkan investor. Walaupun kebanyak ini modal nol ini jarang jarang terjadi ya, tetapi sebagian besar itu mungkin ada modal dari teman, dari crowdfunding. Crowdfunding itu tahu, sudah saya ceritakan, dari berbagai apa namanya, dari komunitas ya. Misal kelas ini mau bikin satu startup, satu orang misalnya patungan 3 juta, itu namanya crowdfunding. Nah, di kuliah kita hari ini, saya akan mendiskusikan ke teman-teman mengenai bagaimana sih melihat sebuah usaha itu. Misalnya teman-teman sebagai investor, ingin menanamkan modalnya di startup misalnya. Bagaimana melihat apa yang ditawarkan oleh startup tersebut? Atau teman-teman menanamkan uangnya atau membangun usaha sendiri, gitu kan? Kapan usaha tersebut akan balik modal? Ya, kita lihat banyak sekali mungkin di lingkungan kita yang tertipu gitu kan dengan berbagai instrumen keuangan gitu. Ada yang mereka yang menanamkan uangnya ke kripto, ke startup, tiba-tiba kosong gitu kan. Nah, untuk itu kita harus bisa menganalisis aspek keuangan dari bisnis tersebut. Aspek keuangan ini kita bagi jadi dua, teman-teman. Saya bagi menjadi dua. Yang pertama, ketika teman-teman sebagai seorang aduh sorry, investor yang akan menanamkan uangnya ke perusahaan yang sudah running, yang sudah ada, menanamkan modal kalian, modal ke perusahaan yang sudah ada. Bagaimana kita menganalisis keuangannya perusahaan yang sudah ada? Dilihat histori perusahaannya, Pak. Ya, histori perusahaan, historical ya, historical perusahaan, historinya seperti apa? Datanya apa? Pengeluaran dan pemasukan. Data Laporan laporan keuangan. 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 Data laporan keuangan. Nah, di dalam laporan keuangan ini biasanya akan lebih jelas nanti dijelaskan di mata kuliah manajemen keuangan. Mungkin teman-teman yang bisnis digitalnya akan mendapatkan mata kuliah tersebut di agenda mata kuliah nantinya di semester berapa gitu. Ada Perjiawan, Maheswara, ada nggak? Ya, kenapa? Teman-teman sudah dapat mata kuliah apa saja, apa namanya, sudah dapat apa, semacam pedoman pedoman kuliah itu, buku kuliah yang berisikan berbagai mata kuliah yang akan diajarkan di sini, di 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 jurusan bisnis digital. Saya lupa, Pak, dapat apa Lupa. enggaknya. Iya, oke, nggak apa-apa. Nah, di sini dalam menganalisis laporan keuangan ada beberapa metode ya, teman-teman. Ini nggak akan saya jelaskan detail karena teman-teman belum mendapatkan mata kuliah manajemen keuangan. Biasanya itu dalam bentuk rasio keuangan. Rasio keuangan. Rasio keuangan ada namanya rasio lancar atau current rasio, bermacam-macam. Nah, nanti saya akan lihatin sebentar ya. Rasio keuangan. Di sini saya nggak akan saya ajarkan detail, cuma teman-teman harus tahu aja rasio keuangan itu ada apa aja sih. Ada namanya rasio likuiditas.
Di dalam teman-teman sudah pernah lihat laporan keuangan belum? Sudah pernah lihat laporan keuangan lengkap perusahaan? Sudah? Belum? Oke, kita lihat ya. Caranya itu kalau mau tahu, kita lihat, kita cari dulu kode kode perusahaan Goto misalnya ya. Oh, namanya Goto. Goto. Oke. Setelah itu kita ke IDX. Ke IDX, kalian lihat perusahaan tercatat. Kemudian kalian lihat di sini laporan keuangan dan tahunan perusahaan tercatat tersebut. Di search company-nya itu kalian tulis Goto. Ini PT Go. Karena kita lihat yang audit tahun 2024 belum keluar yang auditnya, kita cari yang 2022 aja. Biar valid yang audit, klik di sini tahunan, laporan keuangan, oke, saham, kita buka. Ini dia laporan keuangannya. Oke. Ini seperti ini laporan keuangan. Nah, hal yang paling mendasar yang diajarkan di manajemen keuangan itu adalah rasio-rasio keuangan. Yang pertama biasanya seperti ini nih. Rasio likuiditas. Kita membandingkan antara seluruh komponen yang ada di aktiva lancar, yang paling yang paling yang paling apa namanya, yang paling gampang itu persediaan kas dan piutang, ya. Kita lihat di sini nanti ada, kita lihat di current ratio itu ini ada current ratio, rasio lancar ya, rasio lancar. Ini dasar-dasar aja. Kalau mau lebih mendalam nanti bisa ketemu saya kalau mau mendalam, mau meneliti tentang ini. Bagaimana sih bentuk keuangan startup gitu kan? Startup bisa menutup utang-utangnya. Nah, teman-teman harus lihat dulu. Pertama, kasnya. Yang kedua, persediaannya atau stoknya. Yang ketiga, piutangnya. Kemudian, ini namanya aset lancar ya. Aset lancar. Kemudian teman-teman harus membuka yang kedua itu namanya hutang lancar atau kewajiban lancar. Ini akan dibandingkan. Jadi rasio lancar itu adalah misalnya rasio kas. Rasio kasnya itu kas per hutang lancar misalnya. Atau current lancar. Oke. Nah, di sini ada di mana di laporan keuangan? Ada di mana tuh? Aset lancar, aktiva, pasiva itu ada di mana? Ada di laporan posisi keuangan atau balance sheet namanya, ya. Balance sheet. Ya kan kita bandingkan di sini adalah sini aset lancar dan liability jangka pendeknya, ya. Contohnya, kita lihat kasnya berapa? Kasnya GoTo. Kita di sini kasnya itu 29 apa tuh? Dinyatakan dalam jutaan rupiah, berarti tambah nolnya 6. Ini contoh di GoTo ya. 29 berapa itu? 29 009 170 09 177. Ini kasnya. Kemudian kita bandingkan dengan hutang lancarnya. Hutang lancarnya
Bandingkan dengan ini ya. Utang usaha atau utang lancarnya 1231 729. 1231 129 lah. Nah, dari segi kelancaran usaha bisnis ini, kita dapat gambaran umum ya, bahwa rasionya itu, rasio kasnya itu mampu menutupin utang jangka pendeknya. Artinya kasnya ini perusahaan yang sehat gitu. Kalau saya bisa hitung, ini pagi ini dikalikan 100. Itu berapa persen jadinya itu? Coba, coba pergiawan dihitung pergiawan. 2.900% ya, atau 2.700%. Artinya kasnya itu 27 kali lebih banyak daripada hutangnya. Ya, itu untuk current ratio, untuk cash ratio. Itu contohnya. Contohnya saya nggak bakal detail di sini. Ini contohnya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat laporan keuangan itu apalagi yang kita lihat? Ini di balance sheet kita lihat yang namanya rugi rugi labanya. Nah, ini rugi labanya nih. Ini laba ruginya. Liabilitas. Ini pendapatannya. Kita lihat growth seharusnya 5 tahun ya. Sales growth-nya seperti apa? Ini saya taruh di Excel biar gampang. Ini pendapatannya di tahun 2022. 2022. Ini pendapatannya 2021. 2021. Kita buang komanya ya. Oh iya, bisa. Nah, kita hitung growth-nya. Tapi harus 5 tahun. Ini contoh pendeknya aja. Sebenarnya harus 5 tahun datanya. Data setelah dibagi data sebelum, dibagi data sebelum, ini dalam persen. Bentar. Sama dengan kita kurung ini dibagi ini, yaitu 60%. Ya, peningkatan salesnya itu penjualannya GoTo itu Gojek dan Tokopedia itu 60% per tahun. Ya, tapi kita lihat sekarang itu dari segi sales, berarti dia bisa meningkatkan pasarnya dari tahun ke tahun gitu kan. Kalau ada data 10 tahun itu akan lebih bagus lagi. Oke, baru 1 tahun. Apalagi kan kita lihat dari laporan keuangan. Ketika teman-teman mau berinvestasi di sini atau diminta menghitung, memvaluasi saham kalian misalnya yang sudah kalian beli dari GoTo. Setelah itu kalian lihat apa lagi nih? Kalian lihat ini beban usahanya. Ini beban usahanya. Ini. Nah, sampai di sini kita lihat loh, ternyata ini kurang efisien. Terlalu banyak beban usahanya gitu kan. Usaha ini. Sampai di sini aja, sampai loss from operation aja sudah rugi dia. Apalagi ke sini, ke akhir. Nah, ini cuma ruginya. Dia rugi 40 triliun ya. 40 triliun per tahun misalnya. Apakah ini perusahaan sehat? Kurang. Nah, kurang. Bukan kurang lagi, sangat tidak sehat. Makanya Tokopedia mau dijual kan.
Nah, itu namanya tadi analisis historical. Saya nggak bakal masuk terlalu jauh ke situ. Nah, oleh karena teman-teman sudah belajar matematika keuangan, yang akan kita fokuskan di sini adalah NPP dan IRR. Ini paling penting, yang paling banyak digunakan oleh para pelaku bisnis. Orang yang terjun ke bisnis, walaupun dia nggak sekolah, dia tahu NPP ini, teman-teman. Coba tanya orang tua kalian yang berusaha. Ya, jadi kita belajar di bisnis itu nggak cuma pemasarannya, oh ini akan dijual kemana gitu kan. Kita udah lihat penjualan kayak tadi contohnya GoTo itu penjualannya besar, dia ngerti pasar, 60% peningkatannya. Tapi kok nggak efisien, kenapa rugi terus gitu. 2 tahun berturut dia rugi nih, 2 tahun berturut-turut dia rugi tuh. Malah ruginya meningkat, penjualannya meningkat, tapi ruginya meningkatnya 2 kali lipat juga. Dari 22, ini kalau nolnya 12, 22 triliun menjadi 40 triliun ruginya. Ya, makanya untuk menghitung apa namanya potensi keuntungan, potensi balik modal kita ketika kita invest di suatu eh, startup atau perusahaan, kita biasanya yang paling sering digunakan adalah menghitung NPP-nya. Ya, kalau IRR ini ya harus ada trik tersendiri lah, ada weighted average cost of capital. Nah, kita hitung NPP-nya. Oke, ini kita lihat NPP. Nah, NPP itu metode nilai sekarang atau net present value, merupakan metode analisis keuangan yang memasukkan faktor nilai waktu uang, karena nilai uang itu akan bertambah sejalan dengan jalannya waktu. Nilainya, nominalnya akan bertambah, tapi nilai realnya akan berkurang. Paham nggak? Ya, Enggak, Bang. paham ya? 10.000 sekarang, tentunya kalau kalian investasikan akan jadi 15.000 di masa depan, di tahun depan misalnya. Tapi apa kalau 10.000 sekarang bisa beli satu nasi telur, apakah 10.000 tahun depan akan bisa membeli satu nasi pakai telur? Karena ada Masih inflasi aja, kan? Pak. Kenapa? Paling nasinya aja, Pak. Nasinya aja, iya akan berkurang nilainya kan? Nah, itu kita belajar, itu manfaatnya kita belajar. Oke, rumus dasar um, dalam penentuan nilai nilai waktu dari uang, teman-teman sudah pelajari ya tadi di mata kuliah matematika ekonomi ada namanya future value, nilai yang akan datang. Nilai akan datang itu rumusnya seperti ini. Rumusnya present value dikalikan 1 ditambah rate-nya. Ini rate-nya, rate dipangkatkan N. N itu waktunya. Contoh kalian hitung sekarang. Rate-nya itu bisa berasal dari inflasi, yang paling mudah, bisa berasal dari risk free, risk free. Ini dikeluarkan oleh bank BI, ya, BI rate namanya, BI rate. Taruhlah sekarang 7% misalnya, 7%. Dengan BI rate 7%, Akhirul punya uang. Sekarang dia mau bangun usaha gitu kan. Dia dia punya uang sebesar 5.000 dolar. 50 juta lah, 50 juta rupiah. Berapa uang Akhirul di tahun ke-10? Coba dihitung Akhirul. Ya, Akhirul punya uang sekarang. Berapa tadi? 50 juta.
dengan tingkat pengembalian bebas risiko itu 7%. 7%. Berapa uang akhirul 10 tahun lagi? Caranya bagaimana? Berarti kita hitung namanya future value-nya. Ya, sama dengan uang akhirul saat ini dikalikan dengan 1 ditambah dengan tingkat 7%. risk free atau tingkat balik modal 7%. dipangkatkan. Pangkatkan berapa? Tahunnya. Akhirul? Hah? Tahunnya Pak tadi. Ya, tahunnya 10 nggak dipangkatkan sih, Pak? dengan 10. Jadi, uang akhirul akan bernilai 98 juta dalam waktu 10 tahun. Ya, itu prinsipnya. Prinsip yang kedua, ketika teman-teman itu diminta teman-teman sebuah pengusaha nih, ada perusahaan startup juga, teman-teman kalian butuh dana. Teman-teman diminta untuk gabung perusahaan itu baik menjadi investor pasif yang cuma menaruh uangnya di situ maupun investor aktif yang ikut berusaha sama teman kalian itu. Nah, teman-teman kalian itu nanti ketika kalian mendiamkan apa namanya eh, mendiamkan uang kalian yang 50 juta ini akan menjadi Seblok. misalnya 70 juta. 70 juta di tahun ke 10 misalnya ya. Akan menjadi 70 juta, 70 juta, 70 juta. Di tahun ke 10, di tahun ke 10. Nah, teman-teman, apakah 70 juta ini worth it nggak gitu kan? Ketika teman-teman dikasih apa namanya meletakkan uangnya 50 juta di perusahaan tersebut, nanti di tahun ke-10 akan dibalikan sebesar 70 juta. Kalian hitung namanya apa yang hitung sekarang? Ini namanya apa 70 juta ini? Future value. Value. Sekarang yang diminta present Value. ya present value. Present value itu rumusnya, gimana rumusnya? Present value itu kebalikannya. Present value sama dengan future value dibagi 1 ditambah R pangkatkan N. Ya. Jadi sama dengan ini dibagi 1 ditambah ini tambah 7% tadi dipangkatkan 10. 35 juta. Berapa? 35 juta. Ternyata kalian kok uangnya seolah-olah itu gede kan 70 juta di tahun ke-10. Ternyata kalau dibawa ke saat ini cuma 35 juta. Apakah kalian akan menginvestasikan uang kalian ke situ? Hah? Biasanya investor datang nanti kok datang temannya Perjiawan nih, saya punya apa namanya startup nih. Kamu invest dong 70 juta aja. Nanti 50 juta nanti gue balikin 70 juta lah di tahun ke-10 gitu kan. Nah, kalian hitung itu dengan prinsip ada BI rate. Nah, ada lagi dalam prinsip keuangan investasi itu ditambah lagi namanya satu risiko namanya risk free, risk premium. Ini risk free, risk premium. Nah, risk premium itu dikeluarkan oleh Damodaran. Nah, ini kata Damodaran itu risk premium Indonesia itu kalau dibuka itu 2%-an. Coba kita lihat ya. Risk premium. Oh, equity Indonesia. Indonesia. 7%. Artinya, uang, ini artinya ya, prinsip bisnis itu,
7% ini, uang ini tidak diapa-apain, artinya masukin aja, akan bertambah sendiri uangnya. Contohnya di bank, atau di deposito, atau tingkat deposito gitu. Deposito itu bebas resiko. Tetapi kalau uang itu diusahakan ke dalam startup misalnya, itu akan bertambah risikonya. Pendapatannya harus bertambah, kan high risk, high return prinsipnya. Akan bertambah 7%, jadi 14%. Jadi 14%. Nah, apabila instrumen investasi itu mendatangkan uang kurang dari 14%, jangan mau. Kemudian saya taruh di sini, gitu kan. Risikonya kecil, gitu kan. Masukin ke bank, gitu. Dengan perjanjian bilateral dengan bank, kalian bisa dapat 7% misalnya. Tapi kalau kalian masukin uang dengan menjadi investor aktif, ikut berusaha, setidaknya kalian dapat 17%, 14%. Oke, mari kita hitung NPV-nya sekarang. Itu dasar dulu. Dasar dulu. Itu dasar. Kita hitung NPV-nya sekarang. Teman-teman masih ingat, sudah diajarkan cara hitung NPV di mata kuliah matematika ekonomi dan bisnis? Akhirul, kita belajar bisnis harus bisa matematika bisnis itu dasar banget itu, karena bisnis itu nggak bisa. Kita bicara bisnis, apapun bentuk, mau digital mau nggak digital pun, kita harus menyeluruh. Semua aspek harus kita pahami. Nggak bisa cuma kita kita bisa di marketingnya aja, nggak. Bisnis harus semua harus utuh bisnis itu. Oke, kalau belum saya ajarkan cara menghitung NPV. Teman-teman perhatikan baik-baik, nanti saya keluarkan di soal ujian. Hmm. Ini contoh soalnya. Sebuah investasi membutuhkan dana awal sebesar $25.000. Misalnya mau bikin apa itu, mau jualan mau jualan online misalnya. Teman-teman mau jadi importir atau apapun itu membutuhkan $25.000. Investor menjanjikan, bukan investor, si perusahaan tempat kalian menitipkan uang kalian, startup menjanjikan ke kalian akan mengembalikan seperti ini. Biasanya seperti ini bentuk apa namanya polanya, pola di dunia nyata. Yang tadi itu kan cuma kita hitung-hitungan biasa tuh. Nah, di dunia nyata seperti ini nih. 5.000 di tahun pertama, kemudian di tahun kedua mungkin keuntungannya startup itu meningkat jadi 6.000 di tahun kedua, kemudian meningkat lagi jadi 10.000 di tahun ketiga, sampai tahun kelima lunas utangnya startup itu. Kalau kalian lihat di sini secara secara apa namanya, secara hitung-hitungan kan besar tuh. Kalian cuma diminta uang 25.000, dibalikin kalau di total-total berapa tuh, 41.000 ya. Nah, dengan ekspektasi yang ditawarkan oleh tingkat pengembalian yang ditawarkan oleh si startup itu 15% per tahun keuntungannya yang dibagikan ke kalian. Kurang lebih seperti ini. Nah, tugas kalian itu menghitung apakah skema seperti ini, pembayaran seperti ini, menguntungkan lebih besar atau lebih kecil dari ini. Dari 25.000 ini. Pada tingkat 15%. Ini contohnya.
Oke. Pertama, caranya itu teman-teman menuliskan angka di tahun ke-0, uang Anda hilang kan? Uang teman-teman hilang 25.000. Dipinjam oleh dia. Diinvestasikan ke perusahaannya dia. Kalian tulis minus pertama. Kan hilang. Kemudian, bentar. Di tahun pertama, dia akan memberikan kalian sebesar 5.000. $5.000. Kalian hitung. Satu-satu kalian hitung. Ini tahun pertama, berarti kalian hitung present value dari 5.000 ini. Dibawa ke tahun sekarang. Kan tahun depan dibayarkan. Masih ingat rumusnya perjawan? Akhirul? Tadi? Yang MVP atau yang Berarti ini, kalau dari tahun depan dibawa ke sekarang, namanya apa? Present? PV, present value? PV. Ya, jadi PV-nya itu adalah, Future value-nya berarti tadi 45 ya, Pak? ya Atau ini 5.000 ini. mm, 5.000 dibagi dibagi dalam 1. kurung 1 tambah rate-nya tadi tuh berapa? Ini 0,15. 15%. Ini Dalam di tahun kurung pertama berarti pangkat 1. pangkat Eh, 1. iya betul. Iya, kan tahun pertama. Tuh 43.000. Begitu pula yang kedua sama. Ya, kalau tahun kedua. Nah, kalau pakai Excel itu, caranya itu ini harus dikunci ya. Dikunci biar nggak bergerak dengan cara kasih dia Dolar dolar. ya, Pak. Tuh pintar tuh. Perjawan tuh. Kasih dia dolar. Tuh. Tarik ke bawah. Ini juga harus dihitung satu-satu ya. Ini dihitung. Ini pangkat berapa ini? 6.000 ini. 2. Pangkat 2. Atau biar enak itu, ininya itu diganti ini. Ya. Nanti saya suruh hitung manual. Bisa ya? Bisa ya? Kemudian, apa yang kita lakukan? Kemudian, hasil perhitungannya nih. Hasil perhitungannya itu dijumlahkan dengan ininya. Dengan si apa namanya? Si uang yang hilang tadi. Hasilnya itu harus positif, baru bisa untung. Ya, dijumlahkan antara ini uang yang hilang dan semua yang akan potensi akan kita dapatkan. Ketemu 1149,15. Inilah NPP-nya. Kalau NPP-nya sama dengan 0 artinya impas. Kalau NPP-nya positif artinya untung. Kalau NPP-nya negatif artinya Rugi. rugi. Nah, NPP itu positif, impas sama kalau bisa harus positif. Dengan tentunya dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya, variabel-variabel lainnya dalam kalian melihat bisnis. Seperti tadi, wah kalian lihat, wah ini di sektor misalnya di sektor industri apa namanya grocery misalnya, kayak apa namanya Tani Hub misalnya. Kalian lihat, wah Tani Hub sekarang bagus nih, dia bisa memotong eh, rentenir gitu kan, langsung bisa dijual ke konsumen dari petani gitu kan. Oh ini bakal menguntungkan nih. Apa namanya kalian diajak apa namanya diajak oleh pemilik Tani Hub untuk gabung, cukup menyerahkan uang 25.000 aja gitu kan dengan skema seperti ini. Maka kalian sebagai investor, sebagai pengusaha harus menghitung berapa sih yang akan kalian dapatkan. Oh ternyata positif. Nah, kalian hitung NPV-nya. Paham teman-teman menghitung NPV? Ini dasar Bedanya paham. NPV sama less cost apa, Pak? Apa? Bedanya NPV sama less cost. Life cost, Ya, less cost, less cost. less cost. Ya, itu yang di bawahnya Excel NPV. Oh,
Oh, gini. Ini kita melihat ini yang dihitung sama komputer ya. Nanti kita lihat, kan hasilnya sama nih, NPV sama Resco sama aja. Ini untuk melihat apa namanya, kemarin saya mengajarkan untuk melihat hasil perhitungan komputer dengan perhitungan manual. Di perusahaan, teman-teman itu nggak perlu repot-repot. Cukup teman-teman sama dengan NPV, kan tinggal kita ini, sebentar ya. Ini ada cara cepatnya tuh. Cara cepatnya itu saya lihat rumusnya dulu. Oh ya, koma, pakai koma. Oke. Jadi sama dengan NPV, ini, koma, ini, beda ya. Sebentar. Salah ini ya, ini sih. Oke. Nah, NPV-nya itu didapat dari ini nilai sekarang dari semua apa namanya pembayaran itu kan. Kita lihat sekarang kan ini kan belum dikurangkan dengan ini ya, dengan apa namanya dengan uang yang keluar. Jadi sama dengan less loss-nya itu ditambah dengan ini modal awalnya, baru ketemu NPV-nya positif atau negatif. Paham, Faisal? Paham, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya di dunia kerja nanti, kalau hitungan NPV itu cukup pakai rumus Excel aja. Tapi prinsipnya seperti ini. Kalau nggak tahu ini, nanti nggak bisa membedahnya. Ya, Bapak, ya boleh. itu yang 437, 4347 gitu dari mana, Pak? Di kolom PV. 43. Oh Iya, ini kolom. itu adalah nilai present value dari 5.000 ini. Dengar nggak ceritanya saya dari awal? Jadi misalnya kamu diminta 25.000 saat ini oleh sebuah perusahaan. Dia Iya, berjanji akan memberikan kamu di tahun pertama 5.000. Nah, kamu hitung 5.000 itu berarti belum belum kamu dapat sekarang. Kamu akan dapatkan tahun depan. Kamu bawa ke sekarang nilai tahun depan itu ketemu 4347 ini dengan cara future value dibagi 1 ditambah rate dipangkatkan tahunnya. Paham nggak? iya. Ya, paham ya. Jadi saya ulang lagi lah. Jadi dia ini nilai di tahun depan dibagi 1 ditambah interest rate-nya atau bunganya atau tingkat pengembaliannya dipangkatin dipangkatin tahun. Nah, temu dia. Ya, 5.000 kalau di bawah sekarang, 5.000 tahun depan, sekarang nilainya cuma 4.347. Itu maksudnya. 10.000 di tahun kelima, kalau di bawah ke sekarang cuma 6.400. Sorry. Nah, ini 4.971. Untuk NPV, tak paham teman-teman? Menghitung NPV? Ya, untuk NPV udah paham. Syadin, paham? Syadin? Pak mau tanya untuk yang Hmm. Excel NPV ini hitungnya gimana, Pak? Oh, itu kalau Excel NPV ini langsung otomatis yang hitung komputer. Tadi sama dengan kayak kamu hitung tambah-tambah NPV. Tapi nanti kan kalau di ujian nggak saya perkenankan pakai Excel. Kamu hitung sendiri yang atas gitu kan. Nah, ini kan. Oh, kamu kasih ada koma, bisa titik koma tergantung komputernya. Ini kamu blok skema pembayaran oleh perusahaan.
terhadap ke investor. Ketemu nanti threat, ya kan? Baru ini kamu kurangkan dengan uang yang hilang. Baru kamu lihat positif atau negatif hasilnya. Ya, Syadin? Oke. Iya, Pak. Terima kasih. Itu bagaimana seorang pelaku usaha menghitung uangnya, itu hari ini kita ajarkan. Saya diskusikan sama teman-teman. Ada yang bertanya lagi? Pak, saya mau jadi kalau Excel NPV itu maksudnya kayak total dari TV-nya itu Ya, total dari ini. Nggak dihitung setelah satu-satu. dikurang sama yang tadi diambil itu. Ya, dikurangin dengan yang atas. Oke, ya. Kasih, Pak. Baru ketemu yang ini. Sama kan hasilnya kan? Jadi teman-teman itu bisa beragam nanti teman-teman. Kalian akan menyebar di permukaan bumi ini di berbagai bisnis. Ada yang bekerja di misalnya di apa namanya? Di Meta misalnya. Meta ini kan pengen beli Facebook, pengen beli Meta ini kan punya Facebook. Terus dia beli apa namanya? Beli WhatsApp, beli IG, bermacam-macam dunia kerja Anda nanti akan dihadapkan hal-hal seperti ini. Selain kalian apa namanya? Mengerti tentang substansi bisnisnya, juga mengerti tentang substansi keuangannya. Itu yang namanya kewirausahaan digital. Ya, yang bisa diajarkan oleh praktisi. Saya praktisinya 12 tahun, teman-teman. Di bidang perdagangan, jadi mengerti bagaimana apa yang terjadi di dunia bisnis saat ini. Ya, ada yang bertanya lagi? Ini contoh kecil ya, nanti akan berkembang lagi di dunia nyata. Ya, Pak, kalau ya. interest rate-nya ini dari mana ya, Pak? 0, Nah, tadi saya jelaskan interest rate itu. Nih, mana tadi? Interest rate itu kalau di Indonesia ada suatu tingkat namanya tingkat bebas risiko. Tingkat bebas risiko ini kalian tidur aja, kalian taruh uangnya di bank misalnya, dengan perjanjian dengan bank. Ini BI rate ya, BI rate. Kalau deposito mungkin 4%-an ya. Nah, tapi kita pakai yang ini tingkat bebas risiko di Indonesia. Kalian tidur, kalian akan mendapatkan keuntungan sebesar 7% ini. Kalau uang Anda misalnya di atas 1M, misalnya, kan bisa perjanjian dengan bank, berapa tingkat pengembalian yang kalian inginkan, bagi hasilnya berapa kalau di bank syariah. Nah, ini kalau nggak ada risikonya. Nah, kalau usaha itu pasti ada risikonya. Berapa sih risiko atau kalau kita membuka usaha itu berapa sih risikonya dihitung sama ahli keuangan global, namanya Damodaran. Masing-masing negara akan berbeda. Nah, kalau Indonesia itu 7,38%. Nah, artinya risikonya kan bertambah. Jadi kita akan menambahkan risiko sebelum kita berusaha namanya risk free, ditambah risiko setelah berusaha yang dari Damodaran tadi 7%, ketemu antara 14 sampai 15%. Gitu maksudnya. Tetapi kalau kalian benar-benar masuk ke sektor real, itu bisa dapat 25%. Coba kalian jual bakso, paling tidak kan untungnya 25% setahun. Paling tidak ya, bersih gitu. Itu namanya sektor real. Tapi kalau sektor keuangan dan sektor digital, umumnya segini 15%. Kalau kalian sebagai investor pasif. Kalau kalian menjadi investor aktif, kalian juga menjadi direksi di perusahaan tersebut. Selain mendapat ini, kalian juga mendapat gaji. Kadang-kadang sebagian gajinya itu dikonversi jadi saham. Paham nggak? Coba kalian nanti lihat bagaimana sih orang yang bekerja di Tesla, yang bekerja di apa namanya, di Silicon Valley sana. Seperti itu skema pendapatannya. Ya, jadi kalian bekerja di startup juga sebagai investor. Karena biasanya gajinya sebagian dikonversi menjadi saham. Biasanya gajinya ketinggian.
gajinya misalnya $8.000 misalnya, atau kalau di Amerika sekarang berapa tuh? Mungkin 20.000 ya per bulan. Mungkin yang dibayarkan ke kalian itu bisa ya 12.000. Sisanya 8.000 dikonversi jadi saham. Nah, tingkat pengembalian sahamnya itu sebesar 15%. Misalnya ini contohnya setahun seperti itu dalam dunia nyata. Paham nggak? Atia ngangguk-ngangguk, kamu paham Atia? Paham? Oke, itu maksudnya. Ikutin dari awal kan tadi, gimana cara perhitungannya? Sebelum saya masuk ke IRR. Nah, ada mau bertanya lagi nggak apa-apa? Bapak, Makanya di beberapa bank itu nggak bisa langsung diambil semua uang kita itu ya Pak. Siapa yang nanya? Saya Pak. Eh, kalau bank seharusnya semuanya bisa diambil semua. Nah, itu standar awalnya aja, teman-teman. Tingkat bebas risiko itu artinya teman-teman itu kalau kalian malas, kalian dapat risk free namanya kan? Risk free. Deposito di bank itu salah satu contohnya. Tapi tidak saya sarankan orang kuliah itu ngapain deposito ke bank. Kalian harus putar uang tersebut. Ya, putar putar di sektor real. Kalian buka startup, buka usaha, selamatnya makanya kalian belajar kewirausahaan seperti ini. Ada lagi yang bertanya? Bapak, aku mau nanya. Siapa itu? Boleh, boleh. Silakan, silakan. Nih, Pak, kalau misalkan kita naruh uang di bank, di suatu startup lah, Hmm, kan kalau mau naruh uang kayak gitu kan kita harus ada analisis dulu kan tentang perusahaannya ini historinya baik atau enggak, laporan ya, keuangannya baik atau enggak. Mungkin tahun pertama pas kita lihat ini ke depannya perusahaannya ini baik nih. Cuman tiba-tiba kan kita pengembalian uangnya itu 10 tahun ya Pak. Kalau hmm, misalnya di tengah-tengah tahun itu, misalnya 5 tahun atau 4 tahun, misalnya nih perusahaan ini tiba-tiba bangkrut. Kalau nggak kayak Matahari kan sebelumnya kan rame banget, tiba-tiba pas hmm, di pertengahan tahun itu bangkrut. Ataupun hmm. tiba-tiba ada bencana alam yang kita nggak tahu lah, Ya, tiba-tiba terjadi, terus perusahaan itu bangkrut. Terus uang kita itu gimana Pak alokasinya? ya. Nah, nanti eh, belum selesai sampai situ ya. Saya jelaskan nanti. Ini apa langsung kita loncat aja ya. Walaupun sudah saya terangkan dari awal tadi. Misalnya siapa namamu? Melani Pak. Melani. Melani punya uang $1 juta ya. $1 juta. Nah, Melani itu memilih instrumen apa? Ke perusahaan atau ke bank? Ke perusahaan. Ke perusahaan. Ke perusahaan itu, Melani itu akan membeli saham atau mengutangkan ke perusahaan, membeli obligasi. Mengutangkan, membeli obligasi. Mengutangkan Iya. obligasi. Nah, menjual obligasi ya. Maka apabila perusahaan itu dinyatakan pilot atau bubar, ya ada bubar, dia masih biasanya punya gedung, punya mobil, gitu kan, punya aset-aset sisa lah, gitu kan. Ketika dinyatakan pilot, maka si perusahaan ini wajib apa dulu yang akan dibayar oleh perusahaan, saham atau obligasi? Mungkin obligasi. Nggak tahu Obligasi, juga. kamu akan tetap dibayarkan, tapi obligasi ini pendapatannya kecil dibandingkan dengan saham, ya, paham nggak? Tapi kalau Oh, perusahaan itu oke. bangkrut, kalau misalnya tidak ada nilai sisa, maka pemegang sahamnya tidak dapat apa-apa, pemegang saham itu. Karena ketika perusahaan itu pilot atau bangkrut di tahun kedua, misalnya tahun ketiga, dia harus melunasi semua kewajibannya. Baru dia membagi sisanya ke pemegang saham, sisanya. Ya, paham, Melani? Oke, paham, Pak. Tapi Nah, eh, jumlah uang, misalnya aku investasi $1 juta, itu yang hmm, kembali $1 juta atau bisa kurang enggak, dari? enggak, Oh, bisa tergantung kurang. sisa asetnya perusahaan itu. Oh, jadi mungkin persentasenya aja kali ya, Pak? Iya,
Sisa presentasinya nanti kan ada yang 5 miliar segala macam, nanti presentasinya kamu dapat berapa proporsional biasanya. Asalkan itu disebabkan bukan oleh kenakalan oknum perusahaan tersebut, bukan karena ada korupsi di dalam perusahaan segala macam, atau benar-benar karena COVID misalnya, benar-benar karena faktor eksternal yang tidak bisa dikontrol. Nah, itu semua hal-hal kayak gini, faktor-faktor itu saya biasanya ngajarnya di mata kuliah bisnis internasional. Nggak tahu saya ngajar atau enggak di apa namanya di jurusan kalian. Ya. Ini salah satu expert saya teman-teman di bisnis internasional. Teman-teman kalau buka Google Scholar saya salah satunya bisnis internasional. Ya, saya ajarkan nanti bagaimana perusahaan itu bisa berjalan ketika dia lintas modal antar negara, ketika satu lain bangkrut, bagaimana kewajibannya, bagaimana dia membayar ke pemegang sahamnya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perusahaan itu akan bangkrut ketika berinvestasi secara internasional, itu semuanya di bisnis internasional. Bagus, pertanyaan bagus. Jadi saya minta Melani itu komprehensif pemahaman bisnisnya ya, teman-teman nanti ya. Semua mata kuliah yang diajarkan, yang ditawarkan oleh jurusan ini kalian ambil dan kalian pelajari sebaik-baiknya, kalian baca sebaik-baiknya. Biar kalian menjadi manusia yang berdaya saing gitu. Ada lagi? Sebelum saya masuk ke IRR. Bapak, saya mau nanya. Hmm. Kalau misalkan apa sih Siapa ini dicatat ya? Atia dicatat yang bertanya. Bapak, kalau misalkan untuk mata uang nih, misalkan mata uang dolar, misalkan mata uang rupiah jadi turun, itu berpengaruh besar nggak dalam Berpengaruh. gitu? Berpengaruh. Contohnya ya. Contohnya kamu adalah seorang punya perusahaan startup di bidang penyimpanan data center, ya, di mana selain kamu mempekerjakan SDM yang dari dalam negeri, juga mempekerjakan SDM dari luar negeri yang harus kau bayar dalam apa? Dalam dolar biasanya kan? Dalam dolar. Nah, ketiga nilai rupiah itu melemah, apa yang terjadi? Kamu harus membeli dolar lebih banyak, ya kan? Membeli banyak lebih dolar untuk membayarkan misalnya 10 pekerjamu. Maka yang meningkat itu apa? Kosmu akan naik. Nah, itu dampaknya ke perusahaan. Itu di sektor digital. Bagaimana kalau perusahaan impor? Misalnya kamu punya mobil, kamu punya perusahaan perakitan mobil misalnya ya, perakitan mobil, di mana hampir komponennya itu 70% dari impor. Maka kenaikan harga kurs, pelemahan rupiah akan menyebabkan uang yang harus kau bayar untuk biaya input raw materialnya itu akan semakin semakin besar. Ya. Tapi beda halnya kalau kamu seorang perusahaan ekspor. Misalnya kamu sekarang startup di Indonesia, kamu melayani perusahaan klienmu yang ada di Malaysia. Nah, kenaikan harga dolar baik atau buruk untuk kamu sebagai perusahaan startup Indonesia, di mana kamu akan dibayar dolar. Nah, berarti revenue-mu akan naik nanti. Iya, revenue. Ya, revenue akan naik karena kamu dibayar dolar. Ini penting, kurs itu salah satu komponen penting. Berarti ada positif negatifnya gitu juga ya, Pak? Iya. Makanya risiko ini, kalau kita
menilai instrumen investasi startup itu kalau dia dinyatakan dalam dolar, maka risikonya itu, risknya itu tingkat bebas risikonya harus mengikuti risikonya Amerika Serikat. Berapa risikonya Amerika Serikat? Berapa risk premiumnya Amerika Serikat ini contohnya. Jadi kalau dalam dolar ya otomatis mana US-nya. Ini dia lebih rendah dari Indonesia karena apa? Karena semakin maju sebuah negara, maka risiko berusahanya semakin kecil. Dan pendapatan untuk berusaha juga semakin kecil. Naswa, paham? Naswa? Kamu joget-joget? Kamu paham? Saya tadi menjelaskan apa? Hmm? Oke? Jadi itu pertanyaan bagus tadi tentang kurs. Kurs itu akan, semua risiko itu akan mengikuti mata uangnya. Mata uang yang kita nilai, misalnya ada investor dari Filipina, tentu yang melekat di situ adalah risiko usaha Filipina. Risk free Filipina, kemudian risk premiumnya juga kita lihat dari Filipina juga. Begitu. Teman-teman ini di zaman global saat ini, di mana borderless ya, teman-teman tuh bisa membuka startup di Malaysia, di Kamboja, masih banyak peluang. Di Vietnam, masih banyak peluang di sana. Tentu risikonya mengikuti risiko Vietnam. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya masuk ke IRR? Pak, saya ini dong Pak, yang tadi rumus tadi, yang di Excel, Hmm, itu yang setelah kan tadi itu apa namanya semuanya disam kan, yang dari tahun ya, pertama hingga tahun kelima, pas itu ya. dikali ya Pak ke 0,5-nya. Yang mana? Itu yang Enggak. hasil samnya. Kamu tanyanya yang rumus manual yang ini. Yang manual, yang itu ya. Iya. Tadi kan satu-satu. Ini Ya itu kan tambah, tambah. nanti hasilnya disam. Iya, hasilnya disam ke bawah. Coba kalian ulang deh. Kalian ulang-ulang, ya. Kan Habis rumus. disam, berarti nanti ke NPV ya Pak hasilnya gitu. Yang Iya, 1149. iya. NPP itu sudah disam semua, Mm-mm. sudah disam semua. Kalau yang nyari yang kanannya itu Pak, yang 1149,15. Yang mana? Yang Ini, kanan, kanan satu lagi Pak. ya sama Nah iya. aja, sama aja ini. Oh, Coba, cuman tambahin yang atasnya dong. iya, tambahkan yang atas saja. Oke, Ini oke. sama, ini sama ya. Tuh, sama. Oke, terima kasih Pak. Ya. Jadi konsekuensi teman-teman masuk ke bisnis digital harus tahu semua aspek bisnis secara komprehensif. Tentunya kalau menginginkan ekspektasi kalian tinggi untuk mendapatkan kerjaan yang tinggi, mendapatkan gaji yang tinggi, gitu kan. Tapi kalau mau parsial juga nggak apa-apa, parsial artinya sebagian-sebagian, oh ngerti di sini juga nggak apa-apa, ya. Ada lagi bertanya sebelum saya pindah? Pak, saya masih belum paham maksud dari 7% apa resiko itu ya. Ya, Ya, itu maksudnya gimana sih Kak? Gunanya dari 7% resiko itu maksudnya dihitungnya dari mana gitu-gitu. ya. Tadi saya jelaskan pertama dari mana? Setelah saya jelaskan tadi 7% dari mana? Ayo. Di per negara gitu kan. Itu namanya apa ya per negara? Apa namanya? Kalau saya jetil berulang-ulang terus, Kurs ya, Pak? itu namanya dikeluarkan oleh lembaga Damodaran ini. Kalian nggak perlu hitung, ini country default spread risk namanya. Ini namanya risk premium. Sudah ada.
Kalau di soal pun akan saya jelaskan nanti. Akan saya tuliskan. Ya, akan saya tuliskan nanti pada tingkat seberapa. Nah, ini artinya untuk Indonesia ini ada tingkat bebas risiko. Tingkat bebas risiko ini kalian taruh uang Anda akan balik sebesar 7% misalnya sesuai dengan BI rate. Kalian nggak usah berusaha gitu loh. Kalau kalian taruh di sektor real, sektor yang di mana ada perusahaannya, bukan ke bank, taruh di perusahaan, ditambah lagi risikonya. Dari 7 tambah 7 lagi, misalnya sesuai dengan risk premium Indonesia. Jadi, oke, biar ngerti gini. Konsepnya seperti ini. Teman-teman punya uang 10.000 dolar. 10 juta rupiah misalnya. 10 juta rupiah ini risikonya kan rendah. Artinya malah bertambah uang kalian sebesar 7% atau 4%. Kalau diusaha 4% lah misalnya. 4%. Kalau kalian taruh di bank, itu namanya apa? Tingkat risk free rate. Nggak ada risikonya. 4% ini sama dengan 0. Karena 4% ini akan lebih rendah dari inflasi yang 5%. Paham nggak? Nilai uang Anda tuh akan tergerus sebenarnya walaupun dikasih 4% setahun. Karena sesungguhnya uang Anda cuma tumbuh 1%. Kan dikurangin inflasi kan? Tetapi kalau ada satu instrumen lagi. Kalau kalian menaruh uang Anda di perusahaan, maka risikonya akan bertambah. Sesuai dengan risiko berusaha setiap negara tadi yang dikeluarkan oleh Domodaran 7% untuk Indonesia. Nah, ketika kalian sudah taruh di perusahaan, tidak berlaku lagi yang bank, karena bank jadi untung nih. Yang berlaku yang BI rate. 7% ini. Risikonya bertambah kan? Jadi 14%. Itu maksudnya. 14-15% lah untuk Indonesia. Ketika uang Anda kalian gunakan untuk buka usaha. Paham nggak? Ya, paham, Pak. Paham ya? Oke. Kita ke IRR sekarang. Tapi IRR ini cuma saya minta kalian untuk tahu prinsipnya aja. Nanti saya tanya prinsip perhitungannya. Karena perhitungannya itu yang paling akurat itu pakai komputer. IRR itu. Ya. Ada metode yang paling sederhana, metode simulasi namanya yang akan saya ajarkan hari ini. Sebenarnya metode paling akurat namanya weighted average cost of capital. Pakai capital asset pricing model. Nanti kalian cari. Itu di mata kuliah dasar ini nggak saya ajarkan. Pening nanti kalian dalam menganalisis bisnis. Ya. Yang kedua namanya IRR. Ini dia IRR. Sambil kalian catat, kalian pelajari sendiri nanti teman-temannya. Jadi saya ingatkan lagi bahwa dosen itu bukan sebagai pedagogik ya, sebagai andragogik, pembelajaran orang dewasa namanya. Kami menginisiasi kalian untuk belajar lebih dalam lagi secara mandiri. Karena itu namanya andragogik itu pembelajaran orang dewasa. Belajar membelajarkan, bukan belajar mengajar kayak kalian di SMA, ya. Nah, ini namanya metode IRR, metode tingkat balikan internal namanya, atau internal rate of return, merupakan metode penilaian kelayakan proyek, apakah proyek itu layak atau tidak. Uang kalian yang kalian masukkan ke situ, layak nggak pengembaliannya gitu. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya apakah layak nggak sebesar itu dengan pendapatan yang dijanjikan oleh mereka. Nanti langsung ke contoh akan lebih paham lagi. Proyek dinilai layak jika IRR lebih besar dari presentasi biaya modal atau sesuai dengan presentasi keuntungan yang ditetapkan investor. Presentasi keuntungan yang ditetapkan oleh investor ini tergantung dari willingness kalian, expected rate of return kalian. Setiap orang-orang berbeda-beda. Wah, saya taruh uang di perusahaan Anda, perusahaan kalian itu kan bersiko tuh. Saya minta di benak saya
kalian akan untung 15%, misalnya seperti itu. Nanti apabila perhitungan IR-nya itu kurang dari 15%, maka kalian memutuskan untuk tidak meletakkan uang kalian di situ. Atau usaha kalian itu ternyata tidak terlalu beresiko lah, ruginya pun nggak terlalu besar, misalnya seperti itu. Ya cukup saya berespektasi bahwa di perusahaan kalian itu saya akan mendapatkan keuntungan atau apa rate of return-nya itu 12%. Bisa seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya hasil perhitungannya itu 14%, maka decision Anda itu akan menaruh uang Anda di usaha itu, misalnya seperti itu. Ayo kita ke contoh perhitungan. Sekali lagi, kalau yang IRR ini prinsip perhitungannya seperti apa itu yang saya tanyakan. Nah, ini caranya. Ini soalnya nih. Gunakan metode IRR untuk mengevaluasi atau menghitung tingkat pengembalian sebuah proyek di mana teman-teman diminta untuk meletakkan dana sebesar $75.000. Ya. Tapi tingkat pengembalian pasar di perusahaan tersebut, rata-rata perusahaan yang sejenis mengembalikan dana investor itu 11% per tahun. Nah, ternyata skema yang ditawarkan oleh perusahaan ke kalian itu segini. Di tahun pertama dikasih $15.000, kemudian naik seiring dengan bertambahnya bertambahnya pendapatan perusahaan. Nah, kita hitung sekarang dengan metode simulasi IRR-nya. Yang penting kalian tahu prinsipnya, ini karena kita hitung pakai komputer. Yang pertama, langkah pertama itu kalian lihat, ini uang yang hilang kan, 75.000 uang yang hilang. Kemudian di tahun pertama dikasih segini, tahun kedua segini, yang tadi di soal seperti ini. Kemudian yang kedua, kalian simulasikan. Oleh karena dia dolar, maka tingkat bebas risiko awal di Amerika Serikat itu, atau bunga bank di Amerika Serikat itu 4%. Ya, karena dia dolar, kan harus kita kembalikan ke negaranya. Kalau rupiah kita masukin rupiah gitu kan. 4%. Nah, yang saya maksud dengan simulasi di sini, kalian tambah 4%, kemudian 4 tambah 1%, kemudian disimulasikan aja sampai misalnya 20%. Ya, ini namanya simulasi, kalian tambah sendiri 1%, tambah lagi 1%, tambah lagi 1% sampai 20%. Langkah kedua, kalian menghitung NPV-nya dengan apa? Dengan komputer. Ini caranya nih. Ya, yang tadi ini sama dengan NPV. Kemudian NPV-nya itu pada tingkat 14%, pada tingkat ini 4%. Kemudian 4% ini dari sini. Sorry. Ya, dia pakai koma, bisa tergantung komputernya. Sini. Ya. Kalian blok. Kemudian kalian tambahkan uang kalian yang hilang.
Ini untuk bukan persen ya, tapi general. Ya. Nah, ini kan sudah kalian simulasikan nih sampai sini. Sampai 20%. Kalian tarik aja. Bentar, ini ada yang bergerak. Sebentar ya. Seharusnya. Oh, sorry. Ini harus dikasih dolar. Oh, ini bergerak lagi nih. Pokoknya dinaikkan kayak gini ya teman-teman ya. Sampai ke bawah. Yang itunya nggak dikunci juga aja, Pak. Coba, ntar. Ini, Yang B5 itu. oh ya, semuanya saya kunci aja ya. Ini saya kunci. Sebentar. Kuncinya. Coba. Ya, ya, thank you. Ya, sudah saya kunci. Ini hasilnya kan, di sini artinya pada 5%. Di sini pada tingkat 9%. Di sini pada tingkat 13%. Terus, sehingga hasilnya IR itu harus nol kan, tingkat tingkat pengembaliannya kan. Nah, pada nilai berapa itu mendekati nol sebelum negatif, itulah tingkat di mana apa namanya tingkat terbaik bagi investor untuk kalian sebagai investor untuk kalian menanamkan modal kalian. Tadinya di benak kalian tuh untungnya 12% aja. Ternyata setelah dihitung, kalian simulasi, ini angka terkecil ya. NPV terkecil ini, sebelum dia jadi nol, kalian lihat ininya. Persentase dari simulasi kalian tadi. Itulah IRR-nya. Paham nggak? Paham, teman-teman? Jadi kan Intinya simulasi nyari yang sebelum minus ya, Pak. ya sebelum minus atau sebelum nol. Yang paling kecil sebelum sebelum minus gitu. Nah, kalian tarik ke kanan, ke sini, ini persennya. Artinya, tingkat ini lebih tinggi dari willingness-nya si investor itu. Tadi, misalnya 12% aja kata dia kan, ternyata dia bisa dapat 14% di instrumen dengan skema pembayaran oleh perusahaan seperti ini. Ya, di perusahaan-perusahaan besar seperti ini cara perhitungan investasi, teman-teman. Kalau kalian punya uang $1 juta atau perusahaan kalian mau beli, misalnya beli ketika si Gojek atau toko memutuskan untuk beli Tokopedia gitu kan. Ketika si OLX kemarin itu mengakuisisi toko bagus seperti itu. Dan sekarang gabung ketika Astra itu membeli OLX misalnya. Ya kayak gini apa namanya? eh, cara perhitungan tingkat pengembalian modalnya. Walaupun nanti ada lebih canggih lagi namanya weighted average cost of capital, pakai capital asset pricing model yang saya bilang tadi. Ini cara sederhananya. Ini pintu masuk kalian ketika kalian masuk ke perusahaan besar nanti. Perusahaan digital itu tidak main, teman-teman, yang nilainya cuma ini contohnya GoTo ya. Tidak main nilainya yang cuma 1 triliun ke bawah. Ini ruginya aja 40 triliun. Ini kasnya nih. Kas yang ada di kantong perusahaan tersebut besarnya segini nih. 29 tambah nolnya 6. Berarti ada 12 nol, berarti 29 triliun kasnya. Nggak main namanya kalian invest cuma $1 juta, $10 juta, nggak main. Mainannya itu mainan $100 juta ke atas. Dan kalian seharapkan saat
salah satu atau bagian dari perusahaan tersebut gitu suatu saat nanti gitu. Entah jadi investornya atau jadi karyawannya atau jadi apa atau jadi penentu decision makernya gitu. Ini salah satu instrumen investasi, instrumen dalam menghitung investasi yang digunakan untuk kalian sebagai pengusaha yang belajar apa namanya business entrepreneurship untuk pengambilan keputusan dalam mengatur portofolio perusahaan kalian nantinya. Oke teman-teman, paham? Pak, saya mau nanya, Pak. Siapa ini? Saya Zahran, Pak. Dicatat Atia. Siapa? Sehran. Ya, Sehran, silakan. Ya. Ya kan kita kan udah tahu IR-nya 14% nih, Pak. Hmm. Ini. Nah, Nggak bisa kamu tahu kalau kamu nggak melakukan simulasi. Nah, gunanya kita setelah Coba tahu kamu tahu dari mana 14% ini dengan metode IRR ini. Ini kan sebelum 0 kan? 14%. Apakah kamu akan tahu nilainya akan negatif di 14%? Kan kamu nggak tahu. Ini kan udah pakai apa? Pakai rumus tadi. Gimana, Saran? Itu kan kita udah apa? Gimana? Udah tahu 14% nih, Pak, IRR-nya. Hmm. Nah, gunanya setelah kita tahu 14% ini buat apa ya, Pak? Saya masih belum menangkap tujuannya, Pak. Itu artinya uang kita akan kembali 14% per tahun. Dengan skema seperti itu. Itu akan kita tawarkan nanti ke perusahaan di mana uang kita akan kita tempatkan di situ. Saya misalnya naruh uang 100 juta dolar di GoTo misalnya. Saya minta 14% per tahun minimal dari apa namanya? Dari uang yang saya letakkan begitu. Oh, oke. Ya? Paham? Nah, ya paham, Pak. Ya, bagus. Sahran. Makanya kita hitung secara ilmiah, ya, sarannya. Tetapi ada juga yang sudah pengalamannya tinggi. Oh, saya mau ke situ. Misal tadi kayak misalnya di sini kan dikira-kira sama soal ini dikira-kira cuma 11% nih. Ternyata hasilnya 14%. Misalnya seperti itu. Itu berdasarkan apa namanya pengalaman atau experience dari si investor itu. Kalau tidak punya pengalaman ya bisa harus dihitung. Ini salah satu metode membangun naluri ilmiah gitu. Dengan memahami fundamental. Ya. Tadi prinsipnya sebuah usaha itu pasti butuh modal, nggak mungkin, apalagi perusahaan startup, bukan modal yang kecil-kecilan, tapi modal yang besar. Modal itu boleh nggak berasal dari kita cuma ide dan ilmunya, tapi kita gunakan uang orang lain. Itu yang paling sering digunakan, dipakai apa metode-metode pembiayaan seperti itu yang ada di zaman sekarang ini. Walaupun pada perjalanannya tidak selamanya mulus. Ada yang bangkrut di tahun kelima, ada yang survive, ada yang terus berjalan walaupun rugi tiap tahun. Ada di season lagi. Ketiga misalnya GoTo, kalau kalian baca yang terbaru, GoTo itu mau menjual Tokopedia. Pernah baca nggak? Mau melepas divisi Tokopedia-nya. Nah, investor kan menghitung berapa sih tingkat pengembalian modalnya ketika mereka mengeluarkan misalnya 200 juta dolar, akan dapat berapa persen per tahun di Tokopedia itu, dihitung dengan cara IRR ini. Nah, pembayaran ini juga bisa ditelusuri melalui laporan keuangan kalau dia punya historikal. Kita hitung yang namanya
cash flow. Kita lihat cash flow-nya seperti apa sih? Nah, nanti ya, dari cash flow ini juga bisa kelihatan nanti berapa persen sih perusahaan tersebut bayar dividen misalnya. Oh, ini ya. Ya nanti kebijakan dividennya beda-beda setiap perusahaan. Itu bisa kalian lihat ini. Bisa kalian lihat angka-angka ini. Kalau perusahaan belum belum berdiri dijanjikan sama investor. Tapi kalau perusahaan berdiri bisa kalian lihat dari segi berapa mereka bayar dividen ke investornya. Ya, ada pertanyaan lagi? Satu lagi pesan saya ke teman-teman semuanya, agar teman-teman itu nanti ketika ada pelajaran akuntansi atau manajemen keuangan, kalian saya minta lebih kritis lagi. Di challenge yang ngajar bagaimana cara membaca laporan keuangan yang baik. Karena itu modal kalian nanti untuk masuk dunia kerja atau masuk ke dunia usaha, ya. Di challenge habis itu enaknya jadi mahasiswa itu ditanya apa yang kalian nggak ngerti. Tentunya, tapi jangan membuat dosennya berulang-ulang menjelaskan hal-hal yang sama, ya. Ada yang bertanya lagi? Atia, paham? Atia, Melani, Paham, Pak. Ranti mau bangun apa namanya startup di bidang perparkiran gitu kan? Iya, Ranti kemarin ya. Iya, Pak. Ya, kita harus paham berapa sih kebutuhan dananya, berapa juta dolar kebutuhan danamu. Tapi Pak, saya mau tanya Pak, Hmm. semisal nih, kalau kita kan bikin usaha tuh mau nyari investor ya. Nah, cara nyarinya tuh bagaimana Pak? Cara mencari investor. Nah, itu. Pertama, kalau 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu ketika Gojek awal-awal berdiri, itu paling gampang mengapa namanya meyakinkan investor 10 tahun yang lalu. Tapi sekarang itu pasti mereka berhati-hati karena banyaknya yang apa namanya yang sudah runtuh kan. Startup yang sudah mati itu banyak banget sekarang. Pasti mereka lebih berhati-hati. Yang paling mudah itu adalah menggunakan crowdfunding. Itu pola instrumen baru yang diperkenalkan walaupun udah lama diperkenalkan, tapi sekarang instrumen yang sedang digunakan, crowdfunding namanya, dari komunitas. Bagaimana cara kamu meyakinkan komunitas, misalnya komunitas teman-teman seangkatanmu, ya, crowdfunding itu instrumen yang paling gampang untuk dijangkau saat ini. Kalau ke bank kamu belum punya perusahaannya. Kalau kamu datang ke perusahaan pemilik modal, unicorn segala macam itu, kamu belum tentu dipercaya, mengingat mereka sekarang sedang berhati-hati. Yang paling masuk akal adalah mulai crowdfunding. Kamu, Melani, segala macam bergerak bersama-sama, minjam dari orang tua, jual mobil, misalnya seperti itu. Kalau kamu benar-benar yakin akan usaha itu, crowdfunding ya, instrumen yang paling masuk akal. Ada lagi yang bertanya? Pak, saya Pak. Tadi yang terkait Ya. crowdfunding, saya tahunya kalau crowdfunding itu di luar negeri dulu biasanya buat produk kecil sih Pak. Misalkan kayak apa ya, game atau apa gitu lah, yang skalanya masih kecil. Tapi yang bisa ya Pak buat apa kayak bikin perusahaan gitu Itu crowdfunding. dari mana kamu taunya? Oh, kalau Dari di jurnal luar atau dari? enggak Pak, kalau di luar negeri itu dulu ada Kickstarter namanya. Iya, jadi sama kayak crowdfunding. Jadi misalkan nih Bapak punya ide atau aplikasi atau game atau apa gitu. Yang kamu Jadi maksud di situ. kecil itu berapa Nah, juta dolar? oh Misalnya, kalau itu jatuhnya kayak apa namanya, jatuhnya kayak kita bisa sih gak dibatasin. Jadi
semampunya gitu. Enggak. Yang kamu maksud kecil itu berapa? Contohnya membuat game, contohnya Oh, Final Fantasy. Itu berapa juta ah, dolar coba? hmm, itu Coba boleh tuh. sekitaran 50-an juta. Itu nggak sih Pak? 50-an ribu dolar Pak. Oh, Final gimana? Fantasy kalian zaman dulu Final sih Fantasy saya itu tahunya. sekitar 15, coba ini 15 juta kalau nggak salah. Oh, nah, oh enggak Pak. Kalau Final Fantasy itu kan game apa namanya? Itu udah masuknya perusahaan skala perusahaan ya Pak. Ini yang indie gitu. Jadi yang belum terlalu besar gitu. Iya, maksud saya itu kan tergantung kecilnya, yang kamu maksud kecil itu berapa dolar. Ya, skalanya itu biasanya kalau buat crowdfunding gitu sampai 100 ribuan dolar Pak. Jadi Itu itu satu contoh atau banyak contoh? banyak contoh. Jadi emang Banyak contoh. biasanya Coba mereka, salah satunya. Biar kita cari sekarang salah satunya apa contohnya. Oke. oh kalau dulu bentar Pak, saya cari dulu lagi ya. Kalau dulu Artikelnya apa? tuh, kalau dulu tuh Yang Kickstarter. Bentar Pak, saya cari lagi. hmm, Most funded-nya di sini ada nih Pak. Kickstarter. coba lihat Ya, most berapa funded. nilainya. Bentar Pak, Alex. Terus berapa kebutuhan dananya Ranti misalnya kan untuk awal-awal gitu kan paling ya 1 juta dolar misalnya atau 10 miliar belasan miliar atau misalnya cuma usahanya kecil-kecilan mungkin ya 1 miliar mungkin cukup sewa programmer sewa apa atau beli 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 program di India misalnya biaya bolak-balik ke India konsultasi sama konsultan India sampai terbangunlah sebuah apa Oh, namanya di sini banyak banget Pak. hmm coba salah Jadi, satunya ya di sini ada Four Secret Novels by Brandon Sanderson. Itu dia berapa dimintanya awalnya 1 juta dolar, itu tapi besar. Hmm. kecapainya sampai 41 juta dolar. Nah, dengan crowdfunding kan, Heeh, butuhnya cuma 1 juta, terkumpulnya berapa? 41 40 juta. kali, 40 kali lipatnya. Heeh. Nah, banyak makanya. Itu kekuatan dari crowdfunding kan. Coba kau minjam 40 juta ke bank, Firjawan. Sampai nangis-nangis kamu dikasih. Bagus Firjawan, bagus. Ada lagi yang bertanya? Nah, Firjawan sudah mulai bisa ini melihat masa depan. Oke, hari ini cukup ya untuk kebutuhan dana dari aspek keuangan ketika teman-teman membangun sebuah perusahaan startup dan bagaimana sih proses bisnis dari perusahaan startup dan bagaimana mencari data laporan keuangannya dan melakukan analisa kecil-kecilan mulai dari rasio current ratio kemudian bagaimana menghitung growth of sales-nya segala macam. Ini gambaran awalnya. Saya nggak akan berekspektasi terlalu tinggi ke teman-teman untuk teman-teman yang angkatan baru seperti ini. Teman-teman belajar sendiri nanti perbanyak apa namanya pengetahuan kalian ya. Ini saya sebagai menginisiasi aja gitu. Tentu teman-teman yang mengembangkan sendiri ya. Oke, Perjawan, nanti. Oke Pak. Nah, saya minta nama-nama yang presentasi hari ini saya sebutkan aja ya. Sebelum saya tutup, ada 7 orang. Hmm, yang pertama Khan, absen 32 ya. Ya, baik Pak. Oke, Khan. Yang kedua Khairunisa Ramadhani. Ya, ada Khairunisa Ramadhani. Ada, Pak. Oke, yang kedua Hasna. Yang ketiga Hasna. Baik, Pak. Yang keempat Hansa. Hadir, Pak.
Oke. Yang kelima, Fatih Musad. Fatih ada? Ada Fatih? Fatih nggak ada. Nanti Tia terus apa namanya di absen ya. Tadi ada Pak. Kalau misalnya, Dia katanya oke, izin oke. duluan karena mau pulang. Mau pulang dari online ke dunia nyata. Enggak Pak. Tasya, Dwi Oktara. Iya Pak. Oke, Tasa yang keenam. Oke, saya tunggu seperti biasa. Minggu depan sudah presentasi ya. Selanjutnya minggu depan kita akan apa namanya diskusi ke apa namanya yang belum presentasi latar belakang. Nanti siap-siap aja ya. Maaf Kalau yang Pak, nanya. Jadi ini Gan, silakan. dimasukin dimasukin YouTube kayak yang kemarin ya Pak? Iya, iya. Dan dikomentari oleh yang lain-lainnya. Saya minta yang tidak komentar dicatat namanya ya, Tia ya. Bapak kurang satu lagi namanya. Satu lagi. Oh iya, Naila, Naila. Naila sama Hirsa sekalian. Naila sama Hirsa. Ya. Naila sama Hirsa. Jadi udah habis untuk yang belum pernah presentasi sama sekali. Ya. Oke? Oke, Pak. Ya. Oke, demikian hari ini teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan dari apa yang kita diskusikan hari ini mengenai aspek keuangan dalam bisnis yang menjadi sangat vital dalam dunia usaha, terutama di bisnis digital. Sebelum kita tutup hari ini, kita berdoa ya teman-teman, agar kita diberikan kemudahan belajar hal-hal baru lagi, kemudian apa namanya lebih mendalami lagi teman-teman. Saya harap lebih mendalami lagi apa yang saya sampaikan hari ini secara mandiri tentunya. Oke? Untuk bekal teman-teman kelak di dunia profesional. Oke, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita lanjut ya, tapi bahan UTS-nya sampai minggu ini. Ya. Oke. Minggu depan itu bahan untuk UAS. Sampai materi MVP lihat tadi ya Pak? Ya, sampai materi hari ini, NPP dan IRR atau Berarti aspek keuangan dalam bisnis. materi UTS-nya dari pertemuan 1 sampai 7, Pak. Benar, benar. Oke, Pak. Ya. Oke, Oke, baik. teman-teman. Terima kasih, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Pak. Makasih, Pak.